Kali ini nyali timnas Belgia benar-benar nekat, sudah dibantu wasit, sang striker andalan timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun ikut bermain, namun tim tuan rumah Amerika tetap saja dipecundangi timnas Belgia. Bermaksud mengkudeta timnas Belgia, dengan kontroversi penangguhan hukuman kartu merah kepada Balogun, timnas Amerika dibabat habis 4-1 di muka pendukung sendiri. 2 gol Belgia diborong Charles de Ketelaere, 2 gol tambahan dicetak oleh Hans Vanaken dan Romelu Lukaku. Sedangkan gol hiburan timnas Amerika Serikat dicetak oleh Malik Tillman. Dengan nyali begitu besarnya, para pemain Belgia selebrasi menirukan tarian Donald Trump. Berjoget-joget di depan muka supporter USA. Hasil ini memperburuk rekor timnas Amerika Serikat yang belum pernah lagi masuk ke perempat final Piala Dunia sejak tahun 2002. Kemarahan ini berawal dari keputusan kontroversial. Katanya tidak boleh ada politik dalam sepak bola. Namun kali ini Amerika dan FIFA sudah benar-benar di luar nalar. Secara sengaja Donald Trump menelpon berkali-kali Gianni Infantino, meminta kartu merah yang diberikan kepada striker Amerika Serikat, Folarin Balogun ditinjau ulang. Setelah sebelumnya Balogun diganjar kartu merah karena menginjak pergelangan kaki pemain Bosnia and Herzegovina, Muharemovic. Hasilnya, kartu merah tersebut ditangguhkan oleh FIFA, dan Balogun bisa bermain saat melawan timnas Belgia di babak 16 besar. Ini menimbulkan polemik jika nyatanya FIFA bisa diintervensi oleh kepala negara, apalagi seorang kepala negara Amerika Serikat. Setelah ramai-ramai berteriak soal kecurangan, Presiden FIFA akhirnya buka suara terkait kontroversi pemutihan kartu merah pemain Amerika Serikat yang juga striker tim AS Monaco, Folarin Balogun. Setelah kecaman berbagai media, FIFA dianggap bisa diintervensi secara politik. Donald Trump dituding ikut andil dalam mempengaruhi pencabutan hukuman akumulasi kartu merah tersebut. Hingga pada akhirnya Presiden FIFA, Gianni Infantino buka suara, jika pihaknya tidak ikut campur atas keputusan yang diberikan. Dia menyangkal jika semua keputusan dibuat atas dasar independensi Komite FIFA, dan tidak ada ikut campur pihak lain. Setelah keputusan dibuat, Folarin Balogun terlihat tetap bermain sebagai starting lineup saat Amerika Serikat menghadapi timnas Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia. Belum selesai soal polemik pencabutan hukuman kartu merah, kali ini FIFA memang perlu dipertanyakan integritasnya. Media olahraga dari berbagai dunia ikut menyorot pertandingan 16 besar Piala Dunia antara timnas Argentina melawan Mesir. Bukan karena drama remontada dari timnas Argentina, namun atas berbagai kontroversi yang diambil oleh wasit. Banyak keputusan wasit yang dinilai berat sebelah, seperti gol yang dianulir, hingga banyak keputusan merugikan timnas Mesir. Berbagai media menyebut jika timnas Mesir secara terang-terangan dirampok pada pertandingan tersebut, dan timnas Argentina selalu dianak-emaskan oleh FIFA. Beberapa hari sebelum pertandingan melawan Argentina, ada cerita dari timnas Mesir yang tak ada habisnya. Ternyata ada peran Kylian Mbappe dalam kemenangan timnas Mesir atas Australia, mereka lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Berlangsung alot, kedua tim bermain terbuka, waktu normal 90 menit skor akhir 1-1, berlanjut ke babak tambahan, tak ada gol tercipta, akhirnya berlanjut ke babak adu tendangan penalti. Dengan percaya diri, timnas Australia mengganti kiper mereka Patrick Beach, yang sudah bermain cemerlang selama 120 menit, dengan kiper cadangan Matthew Ryan, bermaksud untuk menghadang tendangan. Tak kehabisan akal, tim pelatih Mesir sengaja menonton histori penyelamatan Matthew Ryan, saat timnya Levante melawan Real Madrid, Mbappe sebagai penendangnya saat itu. Dan hasilnya tak satu pun bola diselamatkan oleh Matthew, hingga Mesir memenangkan pertandingan. Drama kembali terjadi pada fase knockout Piala Dunia 2026, bukan lagi menendang bola, kali ini pemain Paraguay berkali-kali justru menendang kaki Kylian Mbappe, tak jarang dorongan hingga sikutan masuk ke dada pemain. Berniat berjabat tangan, kiper Paraguay justru memprovokasi, melempar bola ke arah Mbappe.
Sang pelatih Didier Deschamps tahu betul permainan kotor timnas Paraguay, mereka tak berniat bermain bola. Deschamps memerintahkan anak buahnya untuk fokus saja bermain. Meski bermain kasar, tak satu pun kartu keluar untuk timnas Paraguay, justru 3 kartu kuning diterima pemain Perancis. Pada akhir laga, Mbappe sengaja selebrasi merayakan kemenangan di depan muka pemain Paraguay. Dari pertandingan ini muncul pertanyaan, bagaimana bisa ada tim kasar seperti ini main di pentas Piala Dunia? Kiprah dari kiper Cape Verde perlu diapresiasi sebesar-besarnya. Coba saja pertandingan berlanjut sampai adu penalti, belum tentu juga Messi dan Argentina pemenangnya. Kuncinya ada pada sang kiper veteran Cabo Verde, Fozinha. 21 tembakan dari tim Tango, hanya 2 saja yang mampu bersarang di gawang, hingga harus berlanjut ke babak tambahan waktu. Lionel Messi seakan tak percaya dengan kemampuan kiper 40 tahun itu. Sebagai kapten, Fozinha memberi contoh kepada rekan-rekannya bagaimana seorang laki-laki menikmati seporsi kekalahan itu. Cape Verde memang kalah dari Argentina, tapi menjadi pemenang di hati semua pecinta bola di seluruh dunia. Mari kita lihat, sang juara bertahan selalu berjalan dengan gagah berani memasuki lapangan, dipimpin oleh Lionel Messi. Argentina berusaha menepis kutukan juara bertahan. Mitos di mana juara bertahan edisi sebelumnya akan langsung gugur pada fase grup sempat tersiok saat melawan Cabo Verde. Timnas Argentina kali ini menepis segala mitos, dan melaju hingga 16 besar Piala Dunia 2026, kehilangan pemain sayap andalan, Angel Di Maria. Kali ini mereka bermain tanpa pemain sayap murni, menumpuk semua pemain di lini tengah, ada Paredes, Lautaro Martinez. Kemudian De Paul ditambah lagi Alexis Max Calista. Targetnya cuma satu, mempertahankan gelar juara dunia. Sedikit kembali ke masa lalu, 10 tahun dari sekarang, tepatnya pada Juni tahun 2016. Sebenarnya Lionel Messi memutuskan pensiun membela timnas Argentina. Beban mental begitu tinggi, ekspektasi penggemar yang berlebihan, dan puncaknya kekalahan melawan timnas Chili pada final Copa America, membuat Messi mengambil langkah tersebut. Namun selang 2 bulan kemudian, berkat dukungan warga Argentina, bahkan sang presiden menelpon Messi secara langsung. Sang mega bintang akhirnya bersedia kembali membela tim Tango Argentina. Sejak saat itu prestasi terus diraih, juara Coppa Italia hingga puncaknya juara Piala Dunia edisi 2022. Dan kali ini saat usianya menyentuh angka 39 tahun, Messi masih turut membela Argentina pada Piala Dunia 2026, dan mencetak gol demi gol pada setiap pertandingan timnas Argentina. Neymar resmi mengakhiri tarian sambanya di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Di stadion yang sama, dia melakukan debut perdana bersama timnas Brasil. Masuk dari bangku cadangan, pada menit 67, menggantikan Savinho, Neymar Junior mampu mencetak gol lewat tendangan penalti. Namun timnas Brasil harus tersingkir dengan kekalahan 1-2 atas timnas Viking Norwegia. 1 gol Neymar menggenapi capaian 80 gol untuk timnas Brasil, menjadi pemain tersubur timnas selekau Brasil, melampaui legenda Brasil, Pelé. Kali ini Neymar memutuskan untuk pamit, gantung sepatu dari timnas Brasil. Kali ini kejutan yang kita tunggu-tunggu, dayungan kapal Viking Ru nampaknya berlayar semakin jauh. Berhadapan dengan pemenang 5 gelar Piala Dunia, timnas Brasil, Norwegia tak terhentikan. Lewat gol robot pencetak skor, Erling Haaland, dia melakukan brace sekaligus menambah jumlah golnya menjadi 7 gol pada Piala Dunia kali ini. Ternyata faktanya head-to-head kedua tim, timnas Norwegia tak pernah kalah dari timnas Brasil. Dari 5 pertemuan, 3 kali dimenangkan timnas Norwegia, dan 2 kali berakhir imbang. Dan ini menjadi sejarah baru, untuk pertama kalinya timnas Viking Norwegia melaju ke babak perempat final Piala Dunia. Dari kejadian kontroversi Folarin Balogan hingga pertandingan timnas Mesir melawan Argentina, potensi kecurangan memang selalu ada.
namun timnas Belgia tetap melawan ketidakadilan tersebut. Lionel Messi, Fozinha dan timnas Norwegia juga memberi sisi lain dari kehidupan. Jika suatu saat ada momen kamu terjatuh, bahkan diremehkan, justru hal itu adalah bahan bakar untuk membuktikan kepada dunia